Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pemuda-pemudi Muhammadiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita lantunkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di zaman yang masih banyak sekali kegiatan yang itu bersifat rawan untuk penyebaran COVID-19 seperti berkerumun, kemudian berkumpul tanpa menjaga jarak dan juga tanpa memakai masker, kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa dan juga kita bisa mengikuti kajian kiper walaupun hanya dengan fasilitas yang ada, yaitu lewat internet atau online. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan dan kita amalkan diberikan pahala ataupun nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tentu mengharap setiap amal kita ada buahnya yang akan kita petik nantinya di akhirat. Dan seutama-utama amal adalah amal yang sesuai pada zamannya atau pada waktunya. Maka salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya sampai hari kiamat tiba. Teman-teman sekalian, pemuda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kiper kita kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang amalan yang itu mungkin sedikit tapi nilainya sangat besar. Kita beri judul tertib amal hasil optimal. Teman-teman sekalian, pemuda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rata-rata hidup untuk membeli apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat, yaitu jannah, surganya yang abadi. Manusia diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang sangat singkat, rata-rata 60 sampai 70, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan status hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dalik, dan sangat sedikit orang yang mampu atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk melewati lebih dari 70 tahun. Teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya, atau kalau kita renungkan, umur yang panjang bukanlah jaminan untuk seseorang memperbanyak pahala kebaikan. Banyaknya pahala yang dikumpulkan oleh manusia, oleh orang-orang yang beriman, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak dipengaruhi atau tidak cuman tergantung dengan tenaga yang dikeluarkan ataupun waktu yang banyak ataupun harta yang disedekahkan ataupun yang dijariahkan. Dan pekerjaan yang dilakukan bukan berarti menjadikan amalan itu mendapatkan pahala yang banyak. Yang penting untuk kita ketahui adalah bagaimana amalan yang kita lakukan itu betul-betul memiliki potensi yang mampu untuk memperbanyak pahala, karena dilakukan di waktu yang tepat dan dilakukan dengan cara yang sangat efektif. Apa itu? Nanti akan kita jabarkan insyaallah. Teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh satu jenis amalan.
Satu jenis amalan, pahalanya dengan yang lainnya itu bisa berbeda. Sebagai contoh, orang yang sholat. Ketika sholat itu dilakukan dengan khusyuk, tetapi ada yang berjamaah ataupun ada yang sendirian, tentu hasilnya atau pahalanya berbeda. Dan juga seseorang ketika mengamalkan sholat, apakah dia sesuai dengan sunnah ataupun tidak, itu pun mempengaruhi bagaimana nantinya pahala yang akan didapat. Orang yang berpuasa contohnya, ketika dia berpuasa sekaligus dia memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasanya sendiri dan pahala puasa orang yang diberi makan atau diberi buka puasa oleh dia. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berbuka puasa tersebut atau orang yang menjalankan puasa tersebut, tanpa dikurangi pahala sedikit pun oleh orang yang berpuasa. Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, menjanjikan bagi kita pahala yang sangat banyak. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar amalan kita bernilai pahala yang optimal, pahala yang sangat luar biasa. Amalan itu adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Adalah amalan yang sesuai dengan perilaku atau yang dicontohkan atau yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu ketika kita beramal itu kita tambah-tambahi, kita ada-adakan. Itulah yang namanya bid'ah. Karena amalan yang ideal, amalan yang banyak pahala adalah amalan yang dikerjakan sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang menambah-nambah amalan, mengada-adakan, itu amalannya justru malah tertolak dan tidak menambah pahala sedikit pun. Meskipun dia lakukan dengan waktu yang banyak, tenaga yang keluar luar biasa, serta dengan biaya yang sangat besar. Contoh, ketika sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat adalah membaca 33 kali tasbih, maka itu lebih utama daripada membanyak 3333 kali tasbih. Masya Allah. Karena yang 33 kali itu sesuai dengan sunnah, secara tenaga tidak keluar banyak dan secara waktu pun hemat. Sholat subuh kita diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Kalau kita tambahi menjadi 3 rakaat, bukan kita mendapatkan pahala yang bertambah, tapi justru sholat subuh kita yang 3 rakaat dengan niat mungkin semangat tidak akan mendapatkan pahala, alias amalan kita tertolak. Maka amalan yang benar, amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, itulah amalan yang terbaik. Ada juga kita bisa memberi contoh, sholat fardu misalkan. Sholat fardu itu pun berbeda. Ketika seseorang melaksanakan sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada setiap lelaki, itu hendaknya sholat di masjid berjamaah, maka dia mendapatkan pahala 27 dibandingkan pahala ketika dia sholat sendirian di rumah, dia hanya mendapatkan 1 pahala. Maka seseorang yang sholat 27 tahun, dia sholat sendirian di rumahnya ataupun di masjid tanpa mengikuti jamaah, itu sama dengan orang mengerjakan sholat berjamaah setahun, ya kan? Belum lagi ketika dia niat ke masjid berjalan kaki, dia mendapatkan pahala tambahan
pahala menuju ke masjid. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah atas apa yang kita kerjakan kalau kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada di balik keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang pelopor atau pemicu atau orang yang mengawali amalan. Karena Allah akan melipat gandakan bagi orang yang berbuat pertama kali karena mereka menjadi contoh bagi yang lainnya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 10. Wa man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'damu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya sesudah berperang, sesudah penaklukan kota Mekah. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat, memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bersedekah, kelihatan awal-awal itu sedikit, bahkan mereka berlambat-lambat. Kemudian datanglah kaum Ansor menyambut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diikuti sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji tindakan orang yang bersemangat ketika yang lainnya mungkin merasa lemah, merasa malas, dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila bima ba'dahu kutibalahu mislu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang mempelopori, yang mengamali suatu amalan atau sunnah yang baik dalam Islam, lalu amalan itu diikuti oleh orang-orang yang datang setelahnya, maka dicatatlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mempelopori kebaikan itu pahala kebaikan orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Masya Allah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, luar biasa. Maka teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala seseorang bisa lebih banyak diraih oleh seseorang ketika dia mau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Inilah yang menjadi keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding kita, karena ilmu yang mereka sebarkan, karena ilmu yang mereka pelajari Rasulullah SAW, mereka bagi-bagi kepada orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang yang belajar melainkan itu melewati sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu yang diambil dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka manfaatkan, kita amalkan, maka ilmu itulah yang namanya bermanfaat. Al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya dan pahalanya terus mengalir sampai jauh, ya, seperti iklan pipa apa namanya tuh, ya, seperti itu, ya, mengalir terus sampai jauh dan tidak terhingga. Maka ketika Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dia mengatakan bahwa karya ulama, karya orang-orang dahulu seperti buku, tulisan, dan juga karangan-karangan mereka itu ibarat anak-anak. Kalau anak yang hidup dilahirkan dari ibu itu bisa meninggal, tetapi karya ulama ini seperti anak yang kekal sepanjang zaman. Itu kata Imam Ibnul Jauzi. Oleh karena karya ulama itu dimanfaatkan oleh generasi-generasi zaman-zaman setelahnya, maka kita pun bisa. Mari kita berkarya, mari kita berbuat sesuatu, dan insya Allah sesuatu itu akan bermanfaat bagi generasi kita dan juga generasi setelahnya. Mungkin
generasi kita masih belum bisa mengambil manfaatnya, tapi generasi setelahnya luar biasa, mereka bisa mengambil dan pahalanya itu akan menjadi milik kita, atau kita pun mendapatkan pahala karena amalan yang diikuti oleh generasi-generasi setelah kita. Maka teman-teman, kita faham bahwa ada peluang kebaikan yang akan terus mengalir, bahkan berlipat ganda meskipun ajal kita telah tiba. Sebagai contoh, seorang ibu yang mengajarkan anaknya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak, baca, dibimbing sampai hafal. Maka ketika si anak itu sholat, dia baca surat Al-Fatihah sebanyak sehari 17 kali, pahala anak membaca surat Al-Fatihah itu akan terus mengalir kepada sang ibu, meskipun si ibu sudah jauh meninggal dunia, meninggalkan anak yang sekarang dia pandai membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Ini sebagaimana firman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, orang yang mengarahkan, mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Masya Allah, luar biasa kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu, kita yakin, dan semoga kita bisa mengamalkan. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang namanya tertib amal. Tertib amal bisa mendatangkan pahala yang optimal. Ya, perlu kita sampaikan juga bahwa amalan itu harus bisa dipisahkan, mana yang fardu dan mana yang sunnah. Yang fardu harus diutamakan dibanding amalan-amalan yang bersifat sunnah, karena ibadah-ibadah sunnah itu hanya pelengkap, sedangkan fardu itu tidak boleh ditinggalkan. Ini berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang banyak yang lebih mengutamakan sunnah daripada yang wajib. Berzikir berlama-lama, kemudian beramal amalan-amalan yang sunnah yang lainnya apalah. Tapi ketika datang waktu sholat, ketika datang waktu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan sholat berjamaah, dia tinggalkan, dia akhirkan, bahkan dia kurang memperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis kursi menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepadaku bisyai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi, dengan amal ibadah, maka aku lebih cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu, dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan amalan sunnah, sampai aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintainya. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hamba ketika menjalankan kewajiban-kewajiban daripada amalan-amalan sunnah, karena amalan-amalan sunnah itu hanyalah pelengkap. Maka situasi, kondisi dalam amalan itu mempengaruhi bagaimana pahala itu didapat. Kecil ataupun besar itu tergantung kondisi dan situasi. Maka seseorang yang ingin memenuhi pundi-pundi kebaikan, memperberat timbangan amalan di akhirat, maka setidaknya dia memperhatikan bagaimana amalan dikerjakan dan bagaimana amalan itu diamalkan. Sebagai contoh, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan yang utama, tetapi ada kalanya membaca Al-Quran itu justru menjadi hal yang makruh, tidak layak untuk dibaca, yaitu ketika rukuk dan sujud. Bahkan ketika
Membaca Al-Quran itu dilarang pun ada saatnya. Diharamkan membaca Al-Quran. Kapan nih saatnya? Ketika seseorang berada di WC atau kamar mandi. Itulah ketika kita tahu kondisi amalan yang baik, amalan yang berpotensi untuk mendatangkan amal pahala yang besar, itu tergantung dengan waktu, tempat, serta kondisi dan situasi. Ketika seorang itu melaksanakan dakwah misalkan, ya, banyak orang yang meninggalkan, banyak orang yang meremehkan, mencibir, nyinyir, tapi kita tetap terus berdakwah, kita terus berjalan, dan di tengah kesendirian, sedikitnya orang, banyaknya orang yang meremehkan, justru disitulah letak amalan itu menjadi optimal pahalanya. Allah menjanjikan pahala yang sangat besar ketika orang itu mau berjuang dalam kesendirian. Masya Allah. Kita perhatikan seseorang yang ingin beramal, seorang yang ingin mendapatkan pahala-pahala yang besar, itu juga jangan sampai melupakan hal-hal yang merusak atau bahkan mengurangi pahala yang telah dikumpulkan, seperti dosa-dosa hati ataupun ya kesalahan-kesalahan yang sengaja diperbuat, meskipun itu kecil, dosa-dosa kecil, ya, itu hendaknya dihindari. Jangan sampai berbuat hal demikian, karena itu bisa mengurangi pahala, bahkan melenyapkan pahala yang sudah didapat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita setelah mendapatkan kajian pada sore hari ini, kita jadi tahu bahwa pentingnya kita beramal sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan zaman dan kondisinya, dan kita lihat sekitar kita, ternyata sedikit sekali yang mengamalkan, maka itu pahalanya lebih banyak, pahalanya lebih besar. Dan itu kita jadi tahu, dan semoga kita mendapatkan ilham, mendapatkan taufik dan hidayahnya untuk terus beramal, untuk terus berbuat demi Islam. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.